Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Galang Firdaus dengan NIM 15012233032. Di sini saya akan menerangkan tentang dana pensiun, mata kuliah, lembaga teknologi, dan keuangan. Program pensiun untuk masa tua, mandiri, dan sejahtera. Latar belakang. Banyak yang belum menyadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja itu masih panjang, apalagi bila masih mempunyai tanggungan seperti keluarga. Banyak orang yang masa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, namun setelah pensiun tergantung pada orang lain karena tidak memiliki penghasilan tabungan, investasi, maupun jaminan pensiun. Idealnya, pada masa aktif bekerja sekitar usia 22 hingga 58 tahun. Selain mencukupi kebutuhan hidup, seorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun hingga meninggal dunia. Nah, apa itu dana pensiun? Apakah kalian tahu? Pada zaman yang semakin modern seperti saat ini, banyak orang memikirkan masa depan mereka dan mencari cara untuk mengamankan keuangan saat memasuki masa tua. Adapun salah satu instrumen investasi yang dapat membantu dalam hal ini adalah dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah suatu program yang dirancang untuk memberikan jaminan keuangan pada seseorang setelah memasuki masa tua atau akhir masa pekerjaannya. Selanjutnya ada tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun itu buat apa sih? Nah, itu buat membantu orang mengumpulkan dan mengelola uang sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang. Dalam sebuah program dana pensiun, uang yang dikumpulkan oleh peserta program akan diinvestasikan dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, ataupun properti. Nah, ada pula fungsi-fungsi dana pensiun. Yang pertama, fungsi dana pensiun bagi karyawan. Bagi karyawan, dana pensiun adalah sebuah bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki masa akhir jabatan. Program pensiun ini dapat membantu karyawan merencanakan keuangan dan memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang kedua, fungsi dana pensiun bagi perusahaan. Bagi pemberi kerja, dana pensiun adalah cara untuk menawarkan manfaat pekerjaan dan memperkuat ikatan antara perusahaan dengan karyawan. Pasalnya, program pensiun yang solid dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan dan memperoleh reputasi baik di mata publik. Yang ketiga, dan yang terakhir, fungsi dana pensiun bagi penyelenggara. Terakhir, bagi penyelenggara program, dana pensiun adalah sumber pendapatan yang stabil untuk jangka panjang. Program pensiun yang sukses dapat membantu penyelenggara untuk memperoleh reputasi baik di mata peserta dan mendorong orang lain untuk bergabung. Namun, penyelenggara program juga harus memastikan bahwa mereka mengelola dana pensiun dengan hati-hati dan efisien agar dapat memberikan pengambilan keputusan yang optimal. Eh, ini sejarah program pensiun. Sejarahnya itu belum ditemukan ya secara runtuh sejak awal. Namun dana pensiun itu mulai populer di Amerika pertama kali didirikan oleh perusahaan American Express pada tahun 1875. Sementara di Kanada pada tahun 1870, Parlemen Kanada mengesahkan Undang-Undang Supernasional untuk dana pensiun. Nah, sejarah pensiun di Indonesia. Pertama kalinya di Indonesia dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada zaman penjajahan diatur dalam Statutes nomor 550
tahun 1926 dan Statblad nomor 557 tahun 1934. Pemerintah Republik Indonesia setelah zaman kemerdekaan menerbitkan peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1951 dan kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Dana Pensiun serta peraturan-peraturan pemerintah yang merevisi aturan-aturan pemerintahan Belanda pada zaman dahulu. Nah, kenapa sih program pensiun itu penting? Ketika usia tua, kita tidak bekerja lagi dan biaya hidup itu mungkin bisa berubah atau mungkin tinggi ya. Pengeluaran pengeluaran kita tidak terduga sering muncul. Makin tua tentunya produktivitas kita semakin menurun. Secara total biaya setelah pensiun bisa turun antara 0 sampai 40%. Sumber keuangan mandiri untuk masa tua ada 7 ya. Yang pertama, tabungan uang yang disimpan di bank atau tempat lain. Tabungan pribadi berasal dari inisiatif pribadi yang sengaja disisihkan dari penghasilan atau sisa penghasilan dengan alasan penghasilan sering tidak bisa mencukupi kebutuhan biaya, maka sebagian masyarakat tidak sempat menabung. Yang kedua, tabungan berupa kekayaan barang. Tabungan berupa barang yang bisa mudah terjual dan ada yang sulit terjual. Ada yang nilainya terus naik dan ada yang nilainya terus turun atau terdepresiasi. Ketiga, tanah atau bangunan. Tanah atau bangunan di lokasi yang bagus merupakan tabungan barang terbaik karena lebih mudah dijual atau dapat digunakan untuk kegiatan yang produktif. Yang keempat, hasil investasi real. Investasi real bisa berupa berdagang, bertani, berternak, maupun memproduksi barang, usaha berbagai jasa, dan sebagainya. Tergantung kemampuan pengolahannya. Investasi di sektor real ini bisa sangat menguntungkan dan bisa sangat rugi atau bangkrut. Yang kelima, hasil investasi pasar modal atau pasar uang. Investasi di pasar modal bisa dalam bentuk saham, reksadana, dan obligasi. Sedangkan investasi di pasar uang yang umum dipilih masyarakat adalah deposito dan menyimpan dalam bentuk mata uang asing yang nilainya naik melebihi inflasi. Yang nilai tukar uangnya tiap tahunnya bisa naik. Yang selanjutnya keenam, santunan asuransi, terutama asuransi yang bisa diklaim setengah usia tertentu. Asuransi umum diterimakan secara sekaligus sehingga diperlukan kepandaian dan kedisiplinan untuk mengelola uang selanjutnya. Yang ketujuh dan terakhir, uang atau pemanfaatan pensiun dari lembaga penyelenggaraan program pensiun. Manfaat pensiun ini mengandung unsur tabungan pensiun dan asuransi. Nah, jenis program pensiun ada dua. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMPM. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Nah, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, PP, PPIP adalah manfaat pensiun berupa akumulasi iuran prestasi pengembangannya. Pengelolaan dana dengan PPIP, satu, memberikan kerja dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Yang kedua, iuran yang masuk kemudian diinvestasikan. Hasil investasi harus dikembalikan ke program pensiun. Setelah dikurangi biaya operasional, dicatatkan ke rekening masing-masing peserta secara profesional. Manfaat pensiun dibayarkan sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya operasional secara proporsional. PPMP adalah manfaat pensiun yang akan diterima
telah ditentukan sebelumnya dalam suatu formula tertentu. Pengelolaan uang dana pensiun PPMP. Satu, pendiri atau pemberi kerja dan atau peserta membayarkan iuran normal dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Yang kedua, kekayaan program pensiun harus diinvestasikan dan hasil investasinya setelah dikurangi dengan biaya-biaya, baik biaya investasi maupun biaya operasional akan menambah kekayaan program pensiun tersebut. Yang ketiga, manfaat pensiun dibayarkan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan dana pensiun masing-masing. Dana pensiun. Selanjutnya, program pensiun berdasarkan sifat pendirian dan kepesertaan. Terdapat tiga lembaga penyelenggaraan program pensiun. Pertama itu ada PT Taspen, yaitu dikhususkan bagi pegawai negeri sipil dan seluruh pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya. Yang kedua atau ada PT Asabri. PT Asabri memberikan produk layanan bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Yang ketiga dan terakhir ada BPJS. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat itu 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Landasan teori. Selain undang-undang tersebut di atas, dasar hukum kegiatan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan oleh OJK yaitu Peraturan OJK Nomor 5 garing PJO OJK titik 05 garing 2013 tentang pengawasan BPJS oleh OJK. Pengawasan dimaksud masih bersifat compliance based dengan ruang lingkup pengawasan meliputi satu, kesehatan keuangan. Dua, penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis. Yang ketiga, pengelolaan dan kinerja investasi. Keempat, penerapan manajemen risiko dan kontrol yang baik. Kelima, pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan atau fraud. Keenam, valuasi aset dan liabilitas. Ketujuh, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kedelapan, keterbukaan informasi kepada masyarakat atau public disclosure. Yang kesembilan, perlindungan konsumen. Yang kesepuluh, ada rasio kolektibilitas iuran. Ke-11, monitoring dampak sistemik. Dan yang terakhir, ke-12, aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jenis dana pensiun itu ada dua. Pertama DPLK dan DPPK. DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang kedua ada DPPK, dana pensiun pemberi kerja, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau program pensiun iuran pasti PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Nah, ini organ dana pensiun. Pertama itu ada pendiri. Pendiri atau organ atau badan yang membentuk dana pensiun atau pemberi kerja. Bisa juga bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk dana pensiun lembaga keuangan. Yang kedua, ada mitra pendiri. Mitra pendiri itu adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun. Pemberi kerja pendiri untuk kepentingan sebagai atau seluruh karyawannya. Yang ketiga ada pengurus. Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri.
Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, pengelolaan dana pensiun, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun dan mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan. Keempat, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya dana pensiun. Pendiri menunjukkan Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada pendiri. Pengurus dan pengawas dana pensiun harus lulus uji kelayakan dan keputusan dari OJK. Yang kelima, pelaksana tugas pengurus. Yaitu pelaksana tugas pengurus adalah pejabat dari pendiri dana pensiun lembaga keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kita sudah sampai ke bab terakhir. Apakah kalian sudah siap ketika pensiun? Apa yang Anda pikirkan nanti ketika Anda pensiun? Nah, kesimpulan dari saya, menyiapkan penghasilan yang cukup cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa tua tidaklah mudah, apalagi apalagi kita belum menyadari bahwa kehidupan pada saat tidak lagi bekerja bisa masih cukup panjang. Nah, mental kita ini akan diuji. Kita harus siapkan mental. Jadikan masa tua yang mandiri dan bahagia sebagai bagian dari cita-cita dan banyak bersyukur agar bisa menikmati yang sudah diperoleh dan berhemat agar bisa menabung dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh. Menabung yang baik dimulai dari menyisihkan penghasilan, bukan menunggu sisa penghasilan dikurangi pengeluaran. Pengeluaran yang mendekati penghasilan harus dipangkas dengan cara mengubah gaya hidup. Kuncinya adalah selalu berhemat untuk masa depan yang sekitar 15 tahun setelah tidak lagi bekerja. Ini ada kata-kata bagi yang sulit disiplin menabung sendiri secara rutin. Kepesertaan dalam program pensiun memudahkan dan memaksa menabung dan berinvestasi secara rutin yang hasilnya bisa dinikmati setelah pensiun tua nanti. Jadi kita setelah pensiun nanti, setelah tua, janganlah kita menyusahkan diri kita sendiri ya. Kita harus menabung, berinvestasi agar kelak kita sudah tua, kita bisa bahagia dengan anak cucu kita nanti. Sekian penjelasan dari saya tentang dana pensiun. Nanti lain kali kita akan men-sharing-sharing lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.